Halo semuanya, balik lagi nih di Divi Podcast pada kali ini. Sebelum kita mulai, nggak afdol banget nih kalau kita nggak ucapin salam Buddhis. Baiklah, terimalah salam Buddhis dari aku, Namo Buddhaya. Kenalin, nama aku Syabila, jadi aku bakal jadi moderator pada podcast kali ini. Nah, untuk temanya kita bakal bahas International Women's Day, di mana seperti teman-teman tahu bahwa 8 Maret 2022 kemarin adalah Hari Perempuan Sedunia. Nah, untuk itu kita akan bahas kembali apa sih Hari Perempuan Sedunia itu. Tapi aku yakin banget kalau aku sendirian pasti teman-teman pada bosan nih. Karena pada itu aku udah ada nih bintang tamu yang kece dan luar biasa banget, yaitu Ci Cynthia. Halo Ci Cynthia. Halo Syabila. Boleh nih Ci, kenalin diri dulu. Soalnya kan kata pepatah kalau kita nggak kenal maka nggak sayang nih Ci. Silakan Ci. Oke, thank you. Halo teman-teman. Nama budaya, perkenalkan, nama aku Cynthia Kurniawan. Saat ini aku menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dari KMBD periode 33. Salam kenal teman-teman. Salam kenal ya Ci Cynthia. Teman-teman, jangan lupa nih kenalan sama Ci Cynthia juga. Nah, pada podcast kali ini, Ci, kita ada dua sesi. Yang pertama itu question and answer, dan yang kedua kita rahasian dulu ya, Ci, biar teman-teman pada penasaran nih di rumah. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, aku mau nih ucapin Hari International Women's Day to all the beautiful women in this world, and kepada Cici juga Happy International Women's Day. Ya, Happy International Women's Day juga Syabila dan teman-teman. Nah, kebetulan kita kan lagi bahas International Women's Day nih, Ci. Aku mau tahu dong, menurut Cici tuh International Women's Day itu apa sih? Biar teman-teman di rumah nih nggak penasaran, kenapa sih kita tiba-tiba bahas podcast International Women's Day gitu, Ci. Boleh dong di-share? Oke, kalau dari aku pribadi ya, International Women's Day ini tuh seperti hari peringatan gitu teman-teman. Hari apa sih yang diperingati? Nah, hari yang diperingati ini adalah ketika para perempuan-perempuan itu menyuarakan kesetaraan gender dan memperjuangkan haknya. Seperti itu, Syabila. Wah, benar nih teman-teman di rumah. Jadi, kita pada International Women's Day ini kita memperjuangkan hak kita gitu ya, Ci. Jadi antara laki-laki sama perempuan itu harus seimbang gitu, nggak boleh laki-laki yang lebih menonjol gitu. Aku juga mau tambahin nih, bisa jadi kita juga lebih mengapresiasi karya-karya wanita ya, Ci, dari jangan pria melulu nih, kasihan gitu. Nah, buat teman-teman di rumah, mungkin udah nggak penasaran lagi nih kenapa kita bahas tema International Women's Day, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, Ci. Seiring berjalannya waktu, walaupun udah ada International Women's Day nih, Ci, perempuan di dunia ini selalu merasa kayak insecure gitu loh, Ci. Walaupun kita udah di apa sih, udara harinya untuk perempuan, tapi mereka masih insecure gitu. Aku nggak cantik, aku masih jelek gitu, kayak cantik itu harus putih, cantik itu harus langsing atau sebagainya gitu ya kan. Jadi boleh dong Cici, aku tahu tentang pendapat Cici gitu. Menurut Cici definisi cantik dari Cici sendiri tuh gimana Ci? Biar teman-teman di rumah itu nggak insecure gitu loh, nggak hanya lihat dari fisik itu Ci. Oke, nah ini aku agak flashback sedikit ya Syabila, aku ada cerita nih. Jadi teman-teman dulu itu aku waktu TK lah, waktu masih kecil, aku ngeliat cantik itu tuh kayak ya udah yang beneran kayak role model yang ada di majalah, yang ada di TV gitu, yang kayak Syabila tadi sebutin, yang cantik, langsing, ideal, pokoknya semua seperti itu. Nah, saat itu aku memahami cantik itu seperti itu, tapi seiringnya waktu berjalan, saat kurang lebih pas SD lah ya, itu aku nanggepin kayak, enggak kok, semua orang tuh cantik. Apalagi kalau misalnya dia punya kondisi tubuh yang lengkap. Nah, itu masih agak kontroversi tuh, tapi aku waktu SD mempercayai hal seperti itu. Tapi seiringnya berjalan hingga sekarang, aku tentu aja udah nggak berpikir seperti itu sih. Cantik itu ketika kalian bisa memahami diri kalian sendiri, bisa mencintai diri kalian sendiri, mengetahuilah apa kelebihan dan kekurangan dari teman-teman. Tapi untuk hal yang kekurangan itu kayak teman-teman tuh bisa loh kayak
mengatasi hal tersebut, hasil bisa menjadi kelebihan bagi teman-teman juga. Jadi cantik itu relatif sih bagi aku, semua orang punya preferensi masing-masing. Tapi yang aku pahami sekarang semua orang itu pasti cantik gitu, Syabila. Wah, benar nih, Ci. Jadi kita harus memahami dan mencintai diri kita sendiri ya, Ci. Karena kan Tuhan menciptakan kita tuh udah ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, buat teman-teman di rumah, kalian harus love yourself first gitu ya, teman-teman. Jangan mencintai doi melulu. Kalian harus cinta sama diri sendiri dulu, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, kita lanjut nih, Ci. Selain dari insecure, wanita nih juga sering nih mendapat masalah berupa catcalling nih, Ci. Cici pernah dengar nggak? Iya, aku pernah dengar kok. Oke, menurut Cici sendiri sebagai perempuan nih cara mengatasi catcalling tuh gimana ya, Ci? Biasanya kan kalau kita pakai seksi gitu, kalau kita lagi jalan biasanya tuh kayak cewek mau kemana gitu. Cara menghadapinya gitu gimana ya, Ci? Iya, sayang ya kalau fenomena catcalling ini sebenarnya masih marak banget di sekitar kita gitu. Sebenarnya mungkin beberapa orang udah paham gitu kalau misalnya catcalling ini termasuk ke pelecehan seksual, tapi sayangnya masih banyak lah para pria-pria di sana yang kurang aware untuk hal seperti ini. Kalau dari aku sih ya, kalau misalnya kita nih lagi di jalan, itu kan kita sebenarnya nggak salah apa-apa dong. Itu pakaian pun kita yang menentukan gitu. Bukannya mengganggu mereka, malah mereka yang mengganggu kita. Kalau dari aku sih, jujur aku bakal tegasin sih ke yang catcalling gitu. Misal kayak yang tadi Syabila bilang, yang kayak cewek mau kemana sih gitu. Nah kalau aku kayak bakal stand up gitu, kayak langsung ngomong ke mas-masnya atau abang-abangnya kayak, kenapa ya Pak, ada masalah apa gitu. Kayak aku bakal yang seperti itu ya, aku bakal lebih langsung menanyakan maksud dia tuh apa, seperti itu gitu Syabila. Oh, boleh nih, Ci. Jadi Cici tipenya tuh yang langsung menegur ya. Kamu kenapa ya gitu, gitu Iya, ya, Ci. benar. Oke, buat teman-teman di rumah boleh dong komen di bawah nih share pengalaman catcalling kalian gimana nih. Jadi kita bisa saling tahu dan saling aware gitu satu sama lain sebagai perempuan nih. Oke, lanjut ya. Selain dari kalau kita bahas di International Women Day itu kita juga bahas tentang kesetaraan gender ya, Ci, seperti yang Cici bilang di awal tadi. Menurut Cici, pada zaman sekarang ini kesetaraan gender tuh gimana sih, Ci? Apa udah lebih baik atau malah lebih buruk gitu, Ci? Oke, kalau yang dari aku lihat sih sepertinya kesetaraan gender makin baik ya Syabila. Soalnya kan kayak contoh aja nih, kalau dulu tuh perempuan ya emang bener-bener cuman boleh di rumah gitu. Bahkan untuk mengenyam pendidikan aja nggak boleh. Sedangkan kalau sekarang kita punya wanita hebat kan yang udah pendidikannya sampai S3, terus juga kuliahnya ke luar negeri, udah jadi dokter, apa segala macam. Itu udah suatu wujud kesetaraan gender yang baik menurutku. Terlebih kan seperti sekarang juga untuk pemimpin-pemimpin juga udah banyak nih yang dari wanita, nggak cuma laki-laki yang dari dahulu tuh dianggap lebih superior gitu. Seperti contohnya kayak menteri-menteri kita kan banyak tuh yang diisi dengan perempuan gitu. Wah, keren banget loh, Ci. Bener-bener nih. Jadi, sekarang tuh pemimpin tuh udah ada yang perempuan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kesetaraan gender itu udah lebih baik dari zaman dahulu ya, Ci. Buktinya ada perempuan yang udah sampai S2. Dulu aja kita nggak bisa sekolah. Sekarang kita udah bisa sampai S2, bahkan S3 nih, Ci. Buat teman-teman di rumah juga boleh nih kasih komentar menurut kalian apakah udah seimbang atau masih belum nih teman-teman. Aku juga penasaran ya kan, Ci, kita penasaran banget ya. Oke, lanjut ya, Ci. Cici pernah dengar nggak sih katanya gini, perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti nikahnya juga ujung-ujung di dapur gitu. Gimana sih tanggapan Cici tentang hal tersebut? Gitu. Oke, wah ini menarik ya Syabila, karena kita sebagai perempuan pasti sering banget dengar hal seperti itu ya. Ya, kalau dari aku pribadi, sebenarnya kata-kata itu kalau aku lihat sih sebenarnya dari budaya ya. Budaya yang memang dari dahulunya, dari yang tadi aku sebutkan, yang sebelum perempuan itu boleh bersekolah dan bekerja, itu emang perempuan itu dianggap kodratnya itu memang di rumah gitu. Jadi memang sudah budaya yang
tertanamlah seperti itu. Tapi kita sebagai individu kan mempunyai hak masing-masing ya. Jadi sebenarnya itu hal itu nggak boleh gitu. Memang kenapa kalau misalnya perempuan yang beredukasi tinggi, punya jenjang karir yang baik, itu tetap harus mengurusi rumahnya gitu. Padahal itu tidak ada yang masalah gitu. Antara rumah dan karir, rumah dan pendidikan, itu semua hal bisa balance gitu loh, Syabila. Jadi menurut aku itu agak disayangkan ya kalau misalnya pada zaman sekarang masih ada yang mikir kalau misalnya pendidikan para wanita itu akan sia-sia ketika ia menjadi seorang ibu. Itu sih Syabila. Benar banget nih, Ci. Itu orang-orang yang masih bilang kayak gitu kurang pengetahuan banget ya, Ci. Benar. Padahal kita bisa seimbangin kalau misalnya kita udah nikah, kalau kita berpendidikan kan kita punya backup sendiri ya, Ci. Kita jadi independent woman dan nggak boleh bergantung nih sama cowok-cowok. Benar ya, Ci? Benar, Syabila. Oke, nggak kerasa nih, Ci. Waktunya udah habis. Kita langsung lanjut aja ke sesi kedua. Sesi ini tuh nggak kalah unik, yaitu di sini ada sesi This or That, di mana aku jelasin dulu ya, Ci, buat Cici dan teman-teman di rumah, biar mereka ngerti gitu. Oke, di sini tuh aku bakal kasih 2 pilihan untuk Cici. Cici pilih gitu, dan Cici sertai alasan mengapa Cici pilih pilihan tersebut. Oke, langsung aja ya, Ci. Oke, yang pertama, misal ada orang yang lagi catcalling Cici, Cici itu tipe yang nanggapi atau enggak? Gimana, Ci? Oke, kalau aku sih bukan menanggapi ya, malah melawan nih Syabila. Jadi aku nanggapinya dengan melawan gitu, supaya dia lain kali nggak bisa melakukan hal itu lagi ke aku dan wanita-wanita lain. Wow, keren banget loh. Teman-teman di rumah juga boleh komen, kalian tipe yang mana, nanggapin atau enggak nih teman-teman, biar kita tahu semuanya ya. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, Cici lebih prefer jadi ibu rumah tangga atau wanita karir? Oke, wah agak sulit ya. Tapi kalau dari aku pribadi sih, aku sebenarnya lebih preference jadi ibu rumah tangga sih teman-teman. Tapi disclaimer aja nih, mungkin ini nggak berlaku bagi teman-teman di luar yang mengejar karir, nggak apa-apa, lakuin aja. Cuman kalau memang aku pada dasarnya aku memilih jadi ibu rumah tangga sih, tapi bukan ibu rumah tangga yang tunduk atas semua kuasa gitu, enggak lah. Jadi mesti tetap jadi wanita yang independen, tapi aku lebih berfokus di ibu rumah tangga. Wah, keren Ci. Jadi, tapi untuk sekarang Cici belum mau jadi ibu rumah tangga ya, Ci? Belum siapkan. Sudah ada waktunya ya. Kalau sekarang masih fokus ke pendidikan dahulu. Oke, jadi intinya Cici kalau sekarang itu fokus ke pendidikan, tapi kalau nantinya Cici lebih fokus ke rumah tangga gitu ya, Ci. Tapi tetap menempuh pendidikan yang tinggi juga ya, Ci? Benar. Oke, lanjut nih, Ci. Next, Cici pilih kuliah online atau onsite nih, Ci? Wah, kalau aku sih udah pasti kuliah onsite ya, Syabila. Lebih seru, soalnya kan menurutku aku bisa lebih paham sih saat kuliah onsite, karena kan kita lebih berfokus langsung ke penjelasan dosen. Sedangkan kalau di rumah kan gampang ke distract yang lain-lain lah, jadi aku lebih pilih kuliah onsite. Wah, bener banget ya, Ci. Kita kalau di onsite tuh lebih fokus karena di sana kan ada dosen juga ya langsung ngajarin kita. Dan selain itu pasti Cici juga pingin kan ketemu teman-teman ya, Ci. Nah, bener banget itu yang paling faktor utama sebenarnya. Oke, ketemu teman-teman atau doi nih, Ci? Oh, teman-teman aja, Syah. Jangan. Oke. Teman-teman yang lagi nonton juga boleh komen ya. Kalian tuh lebih prefer onsite atau online, dan kasih alasan juga biar kita tahu juga nih yang mana lebih bagus nih teman-teman. Oke, lanjut. Kita bakal ke pertanyaan yang keempat, yaitu Cici itu kalau ngambil keputusan tuh lebih pakai hati atau pakai logika, Ci? Oke, wah susah sekali ya Bila. Oke, kalau aku sih sebenarnya itu lebih ke logika sih. Karena gimana pun juga menurutku untuk hal-hal tertentu logika itu lebih berperan sih Syabila. Tapi nggak menutup kemungkinan juga nih kalau misalnya lagi memutusi itu dua-duanya harus berjalan seimbang sih Syabila. Jadi kita tetap menggunakan logika kita, tapi juga sebagai manusia kita harus menggunakan hati kita, apalagi hati nurani kita, seperti itu.
Wah, betul sekali nih, Ci. Jadi Ci itu tipenya yang lebih sering pakai logika ya, Ci, daripada hati. Aku kayaknya tahu deh kenapa, Ci. Mungkin hati Cici udah rapuh gitu ya, gara-gara mikirin doi gitu. Ini Syabila mengerti banget ya. Aduh, aku bisa dibilang jadi pakar cocok ya, Ci. Cocok, cocok. Nanti buka call center ya Syabila. Oke, Ci. Oke, lanjut. Ini last but not least, yaitu Cici tuh tipe diajak obrol dulu atau ngajak ngobrol dulu nih, Ci. Ayo. Oke, kalau aku sih mendingan tipe ngajak ngobrol dulu ya. Soalnya kalau misalnya nunggu diajak ngobrol nih, itu kayak kita ntar hasil berharap-berharap terus gak sih, Sya? Dibanding kita terus berharap, mendingan kita buat first move duluan gitu. Mendingan kita yang kayak say hello duluan gitu. Gimana responnya? Ya nanti tergantung orangnya gitu. Yang penting dari kitanya udah berusaha dahulu lah, seperti itu. Wah, benar-benar nih. Kita nggak usah nunggu yang nggak pasti ya, Ci. Kita langsung aja to the point dan kita make a move first gitu ya, Ci. Bisa jadi juga kayak yang gimana ya, Ci? Kalau kita suka sama orang, nyatain aja ya, Ci. Jangan ditunggu-tunggu nih, Ci. Nanti dia udah nggak ada perasaan lagi kan, sedih banget loh, ya nggak, Ci? Benar-benar. Oke, gimana nih teman-teman podcastnya? Semoga kalian suka ya. Nggak kerasa nih Ci, waktunya udah habis dan aku juga mau ucapin terima kasih buat Ci Cynthia yang udah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih banget loh teman-teman. Semoga di podcast pada kali ini tuh memberikan kalian insight-insight baru teman-teman. So, terima kasih. See you on the next DV Podcast. Namo Buddhaya. Nah, udah ya. Thank you semuanya.